Dimulai dengan perebutan kursi. Bravo! Setelah kursi sudah direbut, langsung diduduki seperti milik sendiri. Kontan, pemiliknya pun mulai berubah pekerti. Bukan hanya karena duduk di kursi memerlukan aturan-aturan, kelayakan tertentu, bahkan juga bahasa dan kostum khusus, tetapi juga karena memiliki daya serap yang sangat luar biasa. Ada yang menyedot kontan, ada juga yang perlahan-lahan. Tetapi umumnya, kebanyakan setelah duduk di kursi, manusianya berubah menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi adalah manusia yang tak lagi hadir atas namanya sendiri. Tetapi pribadi makhluk kursi ditentukan oleh jenis kursinya. Dan meski namanya sama-sama kursi, ada 1001 macam kursi. Kursi malas, kursi untuk para pemalas. Kursi makan, kursi untuk orang yang kemaruk makan. Kursi pengantin, kursi yang menyulut pertumpahan darah. Dan kursi goyang, kursi buat nenek yang masih ingin digoyang. Oh ya, kursi tamu, kursi untuk memamerkan gengsi. Dan satu lagi, kursi DPR. Nah, ini kursi bestseller karena paling laris diperebutkan. Dan siapa yang duduk di atasnya akan lebih cepat menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi bukan manusia biasa, tapi manusia yang di pantatnya ada kursi. Dan bukan kursi sembarang, karena kursi ini bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena kursi ini punya kaki tangan banyak. Makhluk kursi punya tongkat untuk menggerakkan orang lain, untuk melaksanakan keinginannya atas nama masyarakat atau rakyat. Dengan duduk di kursi, makhluk kursi adalah bangsawan elektronik, dihormati, didahulukan, diberi prioritas, fasilitas VIP tentunya. Hidupnya, kenyamanan, keluarga dilindungi oleh kursi. Kesejahteraannya pun tidak akan terancam, karena akan memalukan rakyat apabila abdi rakyat itu naik angkot dan makan di warteg. Makhluk kursi pada awalnya adalah manusia biasa. Banyak yang dari kampung miskin. Mereka sangat rendah hati dan sangat terbuka. Tetapi tersulap drastis semenjak ia
menjadi makhluk kursi. Bahkan, ia tak dikenali oleh masa lalunya sendiri. Perubahan itu tentu saja mereka sadari. Bahkan dengan sengaja dan antusias mereka lakukan. Karena itu memang target nomor satunya. Mengubah nasib. Agar lebih bergengsi dan nyaman tentunya. Perubahan itu pun awalnya sangat bertentangan dengan hati nurani yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan pun pernah menentangnya mati-matian. Tapi justru karena mau menentang itulah agenda pokoknya ikut-ikutan rebutan kursi. Tapi apa daya, setelah kursi bisa dikuasai, sihir kursi membetotnya perlahan-lahan. Dan ternyata bukan hanya makhluk kursi bernyawa. Makhluk kursi yang benda mati ini pun hidup. Kursi punya banyak ambisi. Sergapan ambisinya halus, lembut, sangat sopan, bahkan sensual dan indah. Mata hati yang dikepretnya pun bergeser perlahan-lahan, melemas, dan menerima aturan main yang baru. Bagaimana caranya berbicara, apa yang harus dikatakan, apa yang pura-pura tadi dengar. Bagaimana cara melihat yang tak ada, dan apa yang tak usah dilihat meskipun mencolok mata. Dan apa yang pura-pura tidak dilakukan. Apa yang pura-pura lupa, padahal seharusnya dilakukan. Semua itu ada tuntutan bakunya dalam silabus yang komplit. Makhluk kursi harus mampu menyesuaikan diri. Lalu mereka belajar memaafkan kejahatannya dan membahasakan bahwa pengkhianatannya adalah strategi dan taktik yang berkelit agar bisa bertahan terus dan membudayakan kursi. Yang pada akhirnya nanti ambruk bila kursi itu direbut oleh orang lain. Untuk keperluan merebut kursi diperlukan belanja 10 miliar. Iya, 10 miliar. Tentu ini adalah harga yang sangat mustahil dan tidak masuk akal bagi para kaum jelata. Beberapa kali hidup kembali pun banyak orang yang tak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak ini. Walaupun setengahnya itu tidak akan cukup. Sebetulnya banyak dari mereka
makhluk kursi itu yang tidak mampu. Tapi untungnya ada sponsor yang membantu. Bagi yang melihat kursi sebagai kuda sembrani naik ke surga dunia, memang matematikanya berbeda. Di mata para pedagang, kursi adalah peluang yang empuk. Asalkan saja ada jaminan pasti menang. Berapapun uang sajennya, pasti ditutup. Sekarang zaman sudah berubah menjadi abad sponsor. Dan sejatinya penyandang dana lah yang bertaruh. Makhluk-makhluk kursi itu hanyalah wayang-wayangnya. Akibatnya kemenangan itu dikuntit oleh bagaimana caranya membayar hutang di belakang. Tapi itu perkara nanti. Yang penting merebut kursi dan menang dulu. Ketika perhelatan akbar perebutan kursi digelar, berbagai tontonan ditampilkan hiruk pikuk pemilihan yang merupakan proses melahirkan seorang pemimpin, malah dijadikan kontes bakul jambu. Dan penampilan jual janji dan mimpi, ya, mimpi. Dan masyarakat yang suka hiburan serta butuh kegiatan. Karena kebanyakan dari mereka adalah pengangguran. Mereka menyerbu menjadi pendaftar dan peserta dengan semangat menggebu-gebu. Perebutan kursi menjadi perang tanding kekuatan yang memerlukan tidak sedikit uang dan terkadang nyawa. Yang paling menyedihkan, ketika perhelatan itu telah berakhir, setelah ketahuan siapa yang berhak menduduki kursi, yang kalah protes dan minta permainan diulang. Akhirnya menang. Makhluk kursi sering adalah sisa-sisa perjuangan mati-matian perebutan kursi. Tahun pertama, proses belajar. Banyak salah, wajar. Tahun kedua, mulai mencium dan menjajaki peluang. Di tahun ketiga, meminjam uang dan berusaha menabung untuk masa depan. Dan 2 tahun terakhir adalah tahun-tahun kecemasan. Tahun-tahun kecemasan karena takut kehilangan kursi.
Dan mereka harus sudah mulai ngatur siasat, taktik, strategi. Bagaimana caranya agar kursi tidak diduduki oleh orang lain. Kursi kelihatannya menerima pasrah saja. Tapi sejatinya bukan kursi yang harus ditunggangi, tapi kursi yang sudah mengembat habis manusia.